Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Asep Munajat SPD MPD, selaku dosen mata kuliah pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masyarakat multikulturalisme. Perkenalkan, nama saya Salsabil Putri Maharani. Di sini saya sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 8 yang akan memaparkan materi, yaitu ada Rasya Aulia, Salsabil Putri Maharani saya sendiri, ada Dika Aulia Rahman, dan Lutfi Pandu. Topik pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama ada pengertian masyarakat multikulturalisme. Yang kedua ada ciri-ciri masyarakat multikulturalisme. Yang ketiga ada faktor penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme. Yang keempat ada perkembangan masyarakat multikulturalisme. Yang kelima Indonesia sebagai masyarakat plural. Dan yang terakhir ada multikulturalisme dalam Al-Quran. Pemateri pertama ini akan disampaikan oleh Lutfi Pandu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pengertian masyarakat multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme berasal dari kata multikultural atau banyaknya budaya, dan isme ideologi, aliran, atau paham, yang bermakna ideologi atau paham tentang multibudaya. Jadi, arti dari kata multikulturalisme itu yaitu kebudayaan. Menurut para ahli, yaitu J.S. Furnival, mengatakan bahwa masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Masyarakat multikultural adalah suatu bentuk masyarakat di mana individu-individu dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, dan latar belakang sosial hidup bersama dalam satu lingkungan atau wilayah. Dalam masyarakat multikultural, keragaman budaya dihargai dan diakui sebagai aset yang penting. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua ini ada ciri-ciri masyarakat multikulturalisme yang akan disampaikan oleh Rasya Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat multikultural. Pertama ada dari keberagaman budaya. Masyarakat multikultural ditandai oleh adanya keberagaman budaya termasuk perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, tradisi, agama, dan nilai-nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok etnis dan budaya. Kedua, ada toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat multikultural mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Individu-individu dalam masyarakat ini belajar untuk menghormati dan menerima keberagaman budaya, serta menghindari diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok lain. Yang ketiga, ada komunikasi antar budaya, yaitu ciri khas dalam masyarakat multikultural. Individu-individu dari berbagai kelompok budaya berinteraksi, berbagi pengalaman, dan saling belajar satu sama lain, memperkaya pemahaman mereka tentang budaya lain. Keempat, ada kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Artinya yaitu masyarakat multikultural bertujuan untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis antara kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Yang kelima ada keterlibatan dan partisipasi aktif, yaitu masyarakat multikultural mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari semua individu dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dan terakhir ada relatif sering terjadi konflik. Terima kasih. Baik, terima kasih Rasya Aulia. Bisa di next. Oke, ini ada faktor penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme. Next.
Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya masyarakat multikulturalisme itu ada 5. Yang pertama ada faktor sejarah, yang kedua ada letak geografis, yang ketiga ada pengaruh budaya asing, yang keempat ada kondisi iklim, dan yang kelima ada integrasi nasional. Next. Nah, ini faktor sejarah. Di dalam faktor sejarah itu ada 2 aspek yang terjadi dalam masyarakat multikultural. Yang pertama itu ada migrasi. Migrasi masuk ke suatu daerah dan adanya kebanggaan sebagai minoritas. Lalu yang kedua ini ada unsur identitas, yaitu unsur identitas dimiliki oleh individu yang dirasa lebih kuat daripada rasa nasionalismenya. Lalu yang kedua itu kan ada ini ya, yaitu di dalam faktor sejarah itu ada budaya, etnis, ras, yang ketiga ada bahasa, yang keempat ada agama, yang kelima ada tradisi, dan yang keenam ada sejarah bersama. Nah, yang ke satu ini di sana dulu. Nah, budaya ini ada budaya merujuk pada keseluruhan pola hidup, nilai norma, kesenian, dan tradisi yang dimiliki oleh kelompok atau individu. Yang kedua ini melibatkan kehadiran berbagai kelompok etnis dan ras yang berbeda dalam satu wilayah atau negara. Yang ketiga ini ada bahasa, faktor sejarah seperti penjajahan dapat membawa masuknya berbagai bahasa ke dalam satu wilayah. Yang keempat ada agama, melibatkan keberagaman agama dan keyakinan di mana individu-individu memiliki kebebasan untuk menjalankan praktik agama dan kepercayaan mereka. Dan yang kelima ini ada tradisi atau adat istiadat, mencakup praktik-praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang keenam ini ada sejarah bersama. Masyarakat multikultural seringkali mempunyai sejarah bersama yang terikat gitu ya. Lanjut, nah di sini ada letak geografis. Letak geografis, setiap negara itu atau wilayah mempunyai karakteristik dan kondisi geografis yang berbeda-beda ya. Lalu yang ketiga ini ada pengaruh budaya asingnya. Berikut ada beberapa cara di mana pengaruh budaya asing berkontribusi gitu terhadap multikulturalisme, yaitu pertukaran budaya, terus ada pariwisata, dan juga ada penyebaran agamanya. Terus yang keempat ini ada kondisi iklimnya. Kondisi iklim secara langsung mungkin tidak memiliki pengaruh langsung pada terjadinya masyarakat multikultural ini. Namun dalam beberapa konteks, kondisi iklim dapat memiliki dampak tak langsung yang berkontribusi pada terjadinya masyarakat multikultural. Lalu yang kelima ini ada integrasi nasional. Integrasi nasional mengacu pada upaya untuk membangun kesatuan dan persatuan dalam kerangka negara yang memiliki keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa gitu. Nah, ini ada perkembangan masyarakat multikulturalisme yang akan disampaikan lagi oleh Lutfi Pandu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkembangan masyarakat multikulturalisme adalah konsep yang mencakup pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa dalam suatu masyarakat. Konsep ini telah tersebar dan diterapkan di berbagai belahan dunia. Pertama kali digunakannya multikulturalisme ini yaitu oleh negara Kanada pada saat tahun 1970. Setelah diputuskan oleh Komisi Kerajaan Kanada serta diumumkannya penggunaan secara resmi atau formal konsep multikultural ini, sehingga mendapatkan dukungan dari akademisi dan politikus yang menggagas konsep ini. Multikulturalisme bukan hal yang baru untuk para penduduk Indonesia, terutama setelah datangnya Islam pada abad ke-7. Dan setelah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada abad ke-13 dan seterusnya, multikulturalisme masyarakat Indonesia saat zaman Kesultanan Islam dapat dilihat dari 3 perspektif, di antaranya. Yang pertama, munculnya komunitas multikultural, Bengali, Venesia, Turki, Arab, Persia, dan lain-lain di berbagai kota pelabuhan di Indonesia, mulai dari Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Ternate, dan lain-lain. Kedua, sikap terbuka masyarakat Indonesia terhadap negara-negara asing tidak hanya mengarah pada hubungan yang intens dengan banyak negara terbatas pada umat Islam, tetapi juga dari negara lain seperti Cina dan
negara-negara Eropa. Yang ketiga, pertukaran budaya terjadi antar penduduk pulau dan orang asing, yang menyebabkan kelahiran pola budaya baru sebagai hasil akulturasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, khususnya masyarakat Islam, multikulturalisme penduduk Nusantara menjadi panutan dan sumber belajar di era Islam. Yang penting adalah bagaimana perbedaan tersebut diposisikan sebagai sunatullah, bukan sebagai sumber permusuhan. Singkatnya, praktik multikultural masyarakat Indonesia pada zaman Islam masih sangat relevan dan dirasa sangat perlu untuk menjadi relevan kembali dalam kehidupan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Next, ini ada Indonesia sebagai masyarakat plural yang akan disampaikan oleh Dika Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dika Aulia Haman akan membacakan tentang Indonesia sebagai masyarakat plural. Indonesia sebagai masyarakat plural, pluralisme adalah suatu konsep yang mengakui keberadaan dan penerimaan keragaman dalam masyarakat, termasuk dalam hal agama, budaya, suku bangsa, dan pandangan politik. Pluralisme meyakini bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk mempertahankan dan mengungkapkan identitas, keyakinan, dan nilai-nilai mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Berikut beberapa faktor yang menjadikan Indonesia sebagai masyarakat plural, antara lain keanekaragaman etnis, 2. Banyaknya agama, 3. Bahasa daerah, 4. Keanekaragaman budaya, 5. Pengakuan negara. Baik, terima kasih Dika Aulia. Ini ada topik terakhir, yaitu multikulturalisme dalam Al-Quran yang akan disampaikan kembali oleh Rasya Aulia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Di sini ada multikultural dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat dan prinsip yang mencerminkan nilai-nilai multikultural. Di sini ada pertama surat Al-Hujurat ayat 13, maknanya yaitu keberagaman manusia, persaudaraan, dan kesetaraan. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa dengan tujuan agar mereka saling mengenal dan berinteraksi. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman budaya dan etnis merupakan kehendak Allah. Al-Quran menekankan persaudaraan dan kesetaraan antara umat manusia tanpa memandang latar budaya, etnis, atau suku bangsa mereka. Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah sama di hadapan Allah dan hanya kebajikan yang membedakan antara satu individu dengan yang lain. Yang kedua ada dari Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang maknanya tentang hikmah dan perbedaan. Al-Quran menyebutkan perbedaan sebagai tanda kebesaran Allah dan mengajarkan umat Islam untuk mencari hikmah dari perbedaan yang ada di antara mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dan etnis dalam masyarakat merupakan kekayaan yang harus dihargai dan dimanfaatkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya para pemateri. Di sini ada kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jadi masyarakat multikulturalisme adalah bahwa keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang sosial merupakan ciri khas yang penting dalam masyarakat ini. Masyarakat multikulturalisme mendorong toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan dialog antar budaya. Hal ini berdampak pada harmonis sosial, pembangunan inklusif, dan perlindungan hak asasi manusia. Nah, dalam masyarakat multikulturalisme ini, individu-individu dari berbagai kelompok budaya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif, berbagi pengetahuan dan keterampilan, gitu ya, serta menghormati identitas budaya masing-masing. Masyarakat multikulturalisme mengakui bahwa keberagaman budaya merupakan sumber kekayaan dan kemajuan, serta dapat memperkuat pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, namun masyarakat multikulturalisme ini juga menghadapi tantangan seperti konflik budaya, kesulitan dalam mengelola perbedaan, dan perlunya kebijakan yang mempromosikan inklusi dan kesetaraannya gitu. Nah, oleh karena itu,
kesadaran akan keterbatasan budaya sendiri, komunikasi antar budaya yang baik, dan pendidikan yang mengedepankan pemahaman saling menjadi penting dalam membangun masyarakat multikulturalisme yang harmonis gitu ya. Jadi secara keseluruhan, masyarakat multikulturalisme adalah visi dan praktik sosial yang mengakui, menghargai, dan mempromosikan keberagaman budaya sebagai kekuatan positif dalam masyarakat. Nah, dengan membangun pemahaman, toleransi, dan kerjasama antar budaya, masyarakat multikultural dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan harmonis bagi semua individu. Gitu ya. Mungkin cukup sekian ya hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.